Saya persilahkan dulu Anda menyimak dua video dari dua tokoh di Indonesia ini berkaitan dengan diksi atau kata politik. Salah kalau kau bilang tidak ada gunanya ngurus-ngurus politik. Salah. Mana contohnya? Nah, kau bilang nggak usah urus pileg, nggak usah pergi cari caleg, nggak usah ngurus pilpres, nggak ada hubungannya sama hidupmu. Oke, kau bilang begitu. Kau belajar saja dengan baik. Belajarlah kau dengan baik. Mulai SMA, kuliah, IP-mu 4,0. Tapi karena negara ini tidak beres yang kau pilih, kau tidak mau memilih orang baik, akhirnya apa? Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Puluhan ribu kalian yang cerdas tidak dapat lapangan kerja karena diganti sama orang asing. Itu bahayanya kalau kau tidak mau berpolitik. Kau cerdas, sarjana, IP-mu bagus, tapi kau tidak dipakai. Kenapa? Banyak tenaga kerja asing yang masuk ke negaramu. Maka kau tersisi. Sebagai tuan rumah, hak pemilik Republik Indonesia, kamu hanya jadi penonton di negaramu. Itu bahayanya kalau kau tidak berpolitik. Maka cari orang yang betul-betul layak untuk kau pilih dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu juga jangan bilang, ibu-ibu guru jangan bilang, jangan urus politik, urus saja daganganmu. Kau urus daganganmu betul, dari pagi kau buka toko sampai malam. Tapi karena pemerintah memasukkan retail-retail barat, retail orang kaya masuk, akhirnya buka Alfamidi, Alfamart, Alfa dan segalanya. Hilang kau punya toko kedai, tutup. Itulah sehingga tidak boleh orang bilang jangan berpolitik. Maka Belanda Snok-Horgronya mengatakan, biarkan orang Islam kalau mau haji kasih fasilitas pergi haji. Biarkan orang Islam kalau mau dia sholat, kalau perlu bangunkan masjid. Biarkan mereka kalau mau dia puasa, kalau perlu bimbing dan amankan dia berpuasa. Tapi jangan kau kasih ekonomi dan politik. Kalau dia ambil ekonomi dan politik, hancur kalian. Dia kuasai kau na babat kau. Dan nak kasih kau bagian untuk itu. Maka dia bilanglah politik itu kotor, ulama jangan berpolitik. Itu salah. Saya dosen ilmu politik. Saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Dan itu diajarkan politik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jelas? Siapapun yang memimpin negeri ini, misalnya ada desakan bahwa harus militer yang memimpin. Contoh yang paling dekat adalah Pak Prabowo. Jika Presiden Prabowo tidak berhasil untuk melakukan revisi undang-undang kepartaian, undang-undang partai politik, maka saya yakin Pak Prabowo juga akan disandra, Pak Prabowo juga akan tersandra, dan Pak Prabowo tidak bisa memperbaiki negeri ini menuju Indonesia lebih baik. Ini persoalannya adalah persoalan mendasar kita adalah dengan hak rakyat yang dibegal oleh partai politik. Jadi percuma buat kita melakukan dikotomi antara militer dan sipil. Bukan itu persoalan yang mendasar. Itu ada isu lain yang dimana ada kekhawatiran kelompok-kelompok masyarakat sipil jika akan terjadi militerisasi di negeri ini. Tapi ini ada hal yang lebih mendasar. Bisa saja akan terjadi partai-partai politik ini akan semakin kuat posisi mereka jika mendapatkan dukungan dari militer, dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Partai-partai politik kemudian mereka berselingkuh dengan TNI, dengan militer, maka kekuatan mereka semakin besar dan hanya menunggu waktu. Kapan negeri ini di tengah kerapuhan runtuh di tangan rakyat. Sekali lagi yang mau saya ingatkan bahwa undang-undang partai politik segera direvisi. Partai politik menjelma menjadi milik keluarga-keluarga tertentu. Partai politik sudah menjadi sumber pendapatan keluarga atau orang-orang tertentu. Ini harus kita hentikan. Dan saya kira Pak Prabowo bisa melakukan ini. Jika ada perlawanan dari partai politik, menurut saya Pak Prabowo bisa melakukan konsolidasi untuk menggerakkan rakyat bersama militer atau bersama TNI untuk memperbaiki negeri ini dari undang-undang kepartaian, undang-undang politik yang telah merusak tatanan demokrasi di negeri ini. Salam. Demikian video dari dua tokoh
di Indonesia, satunya Ustadz Das Latif, ya, yang satunya saya tidak tahu nama beliau. Tetapi yang poin penting yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan topik yang dibahas, yaitu tentang politik, ya, politik dalam konteks yang makro, ya, politik ketatanegaraan. Jadi yang pertama, Ustadz Das Latif mengatakan bahwa politik secara makro itu penting, ya. Kemudian tokoh kedua juga menyoroti tentang bagaimana secara normatif atau perundangan di negeri ini yang mengatur tentang sistem politik. Ada hal-hal yang menjadi kekurangan dan beliau memberikan masukan-masukan untuk negara yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Nah, kemudian poin penting yang ingin saya sampaikan, jadi apa yang disampaikan oleh kedua tokoh itu sebenarnya sudah ada di konten saya di channel ini yang sudah saya posting 4 tahun lalu, kurang lebih 4 tahun lalu. Di sana ada seri reformasi sistem politik Indonesia. Ada tidak kurang 10 lebih gagasan tentang sistem politik yang saya tawarkan. Nah, kemudian saya membuat konten ini karena memang kegundahan saya berkaitan dengan gagasan-gagasan besar dalam state atau negara, khususnya Indonesia. Tapi juga bisa digunakan referensi oleh kawan-kawan kita di luar Indonesia, khusus berkaitan dengan kata politik dalam konteks makro itu. Nah, kembali lagi pada tema atau topik kali ini. Jadi memang politik itu tidak boleh kita abaikan. Gagasan-gagasan besar yang saya sampaikan, tentunya itu akan memberikan kesenangan sendiri buat saya pribadi. Saya senang gagasan-gagasan saya ini sampai ke khalayak, dan semakin senang apabila gagasan-gagasan ini nantinya bisa didorong atau dikonkretkan menjadi rule di tempat kita ini. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Das Latif tadi, jadi semua manusia, tidak hanya orang-orang di negeri ini, dia harus melihat politik itu dalam konteks positif. Jadi tidak bisa, buta politik itu adalah buta yang paling parah. Karena itu sudah dijelaskan oleh Das Latif. Keseharian kita itu karena politik semua. Bahkan lebih kecil lagi, skala kecil lagi, kita sebagai manusia, ini politik mikro namanya. Jadi kita sebagai manusia bisa lahir karena politik ayah kita. Politik ayah kita menggait ibu kita. Dan itu terjadi di semua tempat. Dan itu terjadi pada semua anak di dunia ini. Demikian kuatnya politik itu. Sehingga kita tidak bisa alergi terhadap politik. Bahkan Anda bisa cek di channel saya sebelumnya 4 tahun lalu. Saya berharap sekali agar ruang-ruang politik makro itu, ruang politik praktis itu, diisi oleh orang-orang yang baik dan soleh, orang-orang yang baik dan memiliki tujuan yang baik untuk peradaban ini. Sehingga narasi-narasi yang mengatakan politik itu kotor dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Karena pada konten sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa politik itu bisa dimaknai positif, bisa dimaknai abu-abu, dan bisa dimaknai negatif. Tetapi esensinya untuk menuju kehidupan yang lebih baik dimanapun itu, mulai dari level keluarga, komunitas terkecil misalnya di Banjar atau lingkungan, RW, kemudian desa, sampai komunitas yang paling besar, global sekalipun, itu semuanya panglimanya politik. Nah, kembali lagi ke penyampaian Ustadz Das Latif dan satu tokoh tadi. Jadi memang negeri ini membutuhkan reformasi nyata di dalam regulasi politiknya, ya. Itu pemateri kedua dalam video sebelumnya tadi yang saya tautkan, itu sudah jelas menyatakan bahwa persoalan kita itu ada dua, undang-undang sistem politik dan undang-undang ketatanegaraan kita. Nah, dua hal ini sangat perlu kita kaji kembali. Kalau tidak ingin kita mengatakan memang ini salah satu menjadi pokok permasalahan di negeri ini.
undang-undang sistem politik dan undang-undang tentang sistem ketatanegaraan kita. Nah, konkretnya apa? Sistem ketatanegaraan, kita tidak bisa lagi memberikan kewenangan yang powerful kepada satu jabatan yang namanya presiden. Tidak bisa. Apalagi pada kondisi undang-undang sistem politik kepartaian yang memberikan ruang untuk partai-partai itu memberikan persyaratan yang sangat ketat bagi siapa saja yang ingin tampil menjadi calon presiden. Nah, di sini persoalannya. Jadi tidak ada hal yang namanya nilai inklusivitas bagi setiap anak bangsa di negeri ini yang telah memiliki hak pilih dan hak memilih untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden. Kunciannya di sini. Nah, pemateri kedua tadi mengatakan bahwa fenomena yang terjadi di tempat kita ini seolah-olah partai itu milik pribadi seperti kerajaan, dan itu mendekati atau sama dengan hipotesis saya sebelumnya. Dari 18 partai politik yang ada hingga hari ini, yang kemarin tampil di Pileg 2024, Anda bisa cek sendiri mana partai yang tidak milik pribadi. Yang tidak milik pribadi mungkin 2-3 partai, sisanya yang 15. Kecenderungannya patut diduga, itu seolah-olah seperti milik pribadi, kalau tidak ingin dikatakan sebagai sebuah kerajaan. Hanya bentuknya partai politik. Ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini kuncian dari kekuatan yang tidak pernah kita bisa deteksi. Sulit kita konkretukan. Tetapi kalau kita pikirkan, analisis hubungan-hubungan relasinya, ini sudah bisa ditengarai. Ada faktor pemodal, dugaannya ada faktor pemodal yang bisa menempatkan partai politik ini sebagai downline-nya. Jadi ada aspek modal yang kuat. Ya, itu dugaan bahasanya. Sehingga siapapun yang masuk ke dalam parlemen atau anggota DPR RI, kalau di Indonesia, siapapun yang menjadi presiden, apalagi tidak punya partai politik sendiri, dia pasti akan dikendalikan, kemungkinan besar bahasanya akan dikendalikan oleh tadi variabel antaranya partai politik, tapi ada variabel utamanya yang berada antara partai politik, yang berada di antara variabel antara tadi. Jadi ada presiden, kemudian ada partai politik, nah ada segelintir penekannya ini. Yang ini bisa kita katakan sebagai pemodal. Jadi kalau kita lihat sejarah ketatanegaraan, Pak SBY seandainya tidak punya partai politik, tidak membentuk Demokrat, sulit maju. Karena tidak ada inklusivitas kepada semua anak negeri ini untuk tampil kalau tidak punya partai politik. Termasuk Pak Jokowi, kita harus fair. Kita tidak ada tendensi ad hominem, kemudian tidak ada tendensi doxing. Kita berusaha memposisikan diri netral. Nah, termasuk Pak Jokowi, beliau tidak punya partai politik, sehingga kita lihat bagaimana Pak Jokowi di 10 tahun terakhir. Jadi ada sisi positif Pak Jokowi, dia bisa piawai 10 tahun itu karena ada jurus yang digunakan, mengelak ke kiri, menghindar ke kiri, menghindar ke kanan. Puncaknya itu ya ketika Pak Jokowi berbenturan dengan PDIP, saya sebut saja. Nah, ini fakta-fakta yang menunjukkan bahwa bagaimana kuatnya partai politik yang tidak memberikan, yang kurang memberikan yang namanya nilai inklusivitas kepada anak-anak negeri yang punya potensi untuk tampil. Ini tidak hanya di level calon presiden, tapi ada level calon gubernur, ada level calon bupati wali kota. Nah, inilah sebenarnya satu di antara dua persoalan kita hari ini. Jadi undang-undang kepartaian, kemudian sistem ketatanegaraan. Nah, harapan saya melalui channel saya ini,
Ya, kebetulan Pak Prabowo sekarang bisa menduduki kursi itu sebagai presiden karena sudah melihat, mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya, kemudian beliau mendirikan Gerindra sampai di titik ini menjadi presiden, terlepas prosesnya seperti apa. Tetapi yang jelas beliau sekarang menjadi presiden Republik Indonesia untuk 1 periode ini. Nah, harapan saya mudah-mudahan Prabowo dengan orang-orangnya berkenan untuk mengkaji ulang undang-undang kepartean ini, termasuk sistem ketatanegaraan. Perlu dipikirkan kembali, sehingga nilai yang ditumbuhkan itu, yang diharapkan muncul dalam sistem ketatanegaraan dan sistem politik itu adalah nilai-nilai wisdom, nilai-nilai inklusif. Setiap anak negeri, apalagi dia punya potensi yang kuat, apalagi dia punya cita-cita yang luhur kepada negara bangsanya dan termasuk kepada daerahnya untuk tampil di pilkada di daerah-daerah, itu diberikan ruang yang terbuka. Salah satu catatan kritis yang mungkin bisa saya tawarkan, Anda bisa cek di channel saya sebelumnya 4 tahun lalu tentang reformasi sistem politik itu. Salah satunya apa? Jadi partai apapun yang masuk ke dalam parlemen itu menjadi milik negara. ADART partai itu harus dikawal oleh negara, state. Jadi tidak ada, mohon maaf, tidak ada ketua umum yang seumur hidup, tidak ada. Jadi kita tidak ada tendensi apa-apa, tetapi kita mendorong manajemen partai politik itu sehat. Manajemen partai politik itu mengedepankan nilai-nilai wisdom. Ya, itu harapan kita. Jadi nilai-nilai itu yang kita perjuangkan. Harapan kita itu yang dilakukan oleh presiden sekarang. Nah, kalau seandainya misalnya ada resistensi dari parlemen, maka 2 rancangan undang-undang ini bisa ditempuh melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Termasuk juga berkaitan dengan penunjukan atau pengangkatan pejabat-pejabat negara yang sifatnya administrator, bukan jabatan politik. Misalnya yang perlu diperhatikan, bagaimana mekanisme pengangkatan Panglima TNI, bagaimana mekanisme pengangkatan Kapolri, bagaimana mekanisme pengangkatan Ketua Mahkamah Agung, Ketua MK, Ketua BPK. Nah, ini ruang ini harus kita kaji kembali sehingga intervensi yang namanya subjektivitas dalam model seperti sekarang ini yang rentan sekali, mohon maaf, politik uang dalam proses fit and proper test di DPR RI ini rentan sekali ya, rentan sekali. Saya tidak menuduh ya. Itu juga menjadi persoalan yang cukup serius. Maka dari itu dua variabel tadi saya tawarkan untuk dievaluasi, sistem ketatanegaraan dan sistem kepartean, undang-undang partai politik. Sehingga salah satu rujukan berkaitan dengan sistem ketatanegaraan, kita perlu sekali memikirkan membagi kewenangan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Untuk jabatan-jabatan seperti Panglima, kemudian Kapolri, Ketua MA, pimpinan MA, pimpinan MK, kemudian lembaga-lembaga negara lainnya itu cenderung pada posisi kewenangan kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Nah, itu mungkin hal yang dapat atau harus saya sampaikan melalui channel ini karena kegundahan saya, karena keresahan saya. Jadi siapapun dia, orang Indonesia ketika masuk ke dalam sistem ini dengan kondisi seperti ini, termasuk Pak Prabowo sekalipun, pasti akan berpikir keras. Karena nilai inklusivitas, perjuangan untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila itu sulit sekali. Karena ada semacam sandera yang dilakukan oleh tangan-tangan tak kentara melalui tangan-tangan oknum-oknum yang ada di partai politik yang kemudian bermetamorfosa menjadi anggota parlemen di Senayan. Ini persoalan besarnya. Jika ini belum dituntaskan oleh Pak Prabowo, atau apalagi yang berikutnya, sampai kapanpun keadaannya akan tetap begini-begini saja. Dan catatan kritis terakhir, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Das Latif, setiap orang tidak boleh buta politik. Jadi jangan aleri politik, karena politik itu ada politik mikro, ada politik makro. Ada politik putih, ada politik abu-abu, ada politik hitam.
kita berharap kita semua menuju yang namanya politik putih, kemudian politik makro dan politik mikro yang positif. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan menyampaikan Brahma Santi. Om Santi Santi.